Hey, buat lu semua 500 orang yang udah pernah nonton video ini, lu mungkin ngerasa kayak ini deja vu gitu ya, karena udah pernah ngeliat videonya, terus habis itu lu ngerasa kayak ketika lu klik ini video, kok kayak sama gitu. Biar gue kasih tahu, ini video hampir sama. Dan ada beberapa informasi revisi yang gue bakal kasih tau ke lu semua. Jadi buat lu semua yang emang pengen nge-skip videonya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini video pembahasannya sama gitu ya. Jadi buat lu semua yang belum nonton silahkan nonton videonya, tapi buat lu semua yang udah nonton silahkan bisa skip. Jadi gue goblok banget anjir, gue ngerasa goblok banget karena gue udah ngebahas ini permasalahan 3 kali gitu men. Terus habis itu yang satu gue hapus videonya. Jadi di video kesempatan kali ini gue bakal ngelanjutin permasalahan dari ada orang yang bisa nyewa jasa patwal gitu buat ke puncak dan liburan ke Taman Safari gitu. Karena setelah gue ngupload videonya 2 jam kemudian mbaknya ngebuat video klarifikasi dan udah tanggung jawab gue untuk ngasih tau ke lu semua. Dan karena kita juga udah ngebahas bareng-bareng gitu ya, biar bisa kita tahu full konteksnya dari POV dia sendiri. Dan menurut gue ada juga beberapa pembahasan menarik dari kolom komentar di video sebelumnya yang bisa ngerubah semacam POV lu semua soal permasalahan ini. Dan marilah kita mulai dengan klarifikasi yang emang dibuat sama mbaknya. Jadi video klarifikasi ini gue temuin di TikToknya sendiri karena gue juga nyari tahu. Dan gue kaget kalau misalnya ada klarifikasinya. Kenapa? Karena ini udah jelas banget ya di video awalnya kalau misalkan dia tuh kayak jalan-jalan ke daerah puncak terus pakai patwal dan gila happy banget gitu ke Taman Safari. Dan kita bakal sama-sama lihat bagaimana kelanjutannya. Nah, ada yang menarik di sini karena beberapa orang-orang di media sosial itu nganggep kalau misalkan patwal itu nggak bisa disewa sama orang-orang yang bukan dari instansi kenegaraan atau yang emang gawat darurat kayak misalkan ambulans atau pemadam kebakaran. Padahal buat lu semua yang punya acara atau buat lu semua yang emang ada urgensi gitu ya, lu bisa nyewa jasa patwal. Tapi gue nggak berani buat ngasih tahu ke lu semua di video sebelumnya. Kenapa? Karena nggak ada informasi resmi di website Polri atau ya website-website yang gue cari tahu gitu. Itu cuman omongan orang-orang yang ada di kolom komentar. Nah, semepetnya gue menemukan informasi, gue tahu kalau misalkan ternyata lu bisa nyewa jasa patwal, tapi emang lu butuh proposal dulu. Lu butuh kasih tahu berita kegiatan acara kayak gimana ke kantor polisi, terus habis itu sama atasan dari polisi itunya sendiri apakah mengizinkan atau enggak, itu nanti diputusin. Barulah pada akhirnya lu bisa menggunakan jasa patwal. Cuman gue nggak tahu kalau misalnya dalam kasusnya ada orang yang liburan itu bisa menggunakan jasa patwal. Dan ini udah bener-bener jelas banget ya tertera di PP nomor 43 tahun 93 gitu pasal 65 ayat 1. Di sini udah ada urutan prioritasnya kayak iring-iringan pengantar jenazah, kendaraan penggunaannya untuk hal khusus untuk mengangkut barang-barang khusus, pawai konvoi atau kendaraan yang cacat, kendaraan presiden wakil atau pemerintahan asing yang menjadi tamu, kendaraan yang memberikan pertolongan, ambulans dan juga kendaraan pemadam kebakaran. Mungkin orang yang pacaran masuk ke dalam poin nomor 2 yaitu penggunaan untuk hal khusus. Kalau misalnya untuk mengangkut barang-barang khusus, gue lihat di salah satu komentar video gue gitu ya, emang lu juga bisa menggunakan jasa patwal ketika lu lagi ngambil uang di bank dengan nominal yang cukup besar gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk penggunaan hal khusus dan emang jatuhnya itu untuk liburan ke puncak, di mana orang-orang juga rela macet-macetan ke puncak tanpa menggunakan jasa patwal, ini emang agak sedikit ngebuat orang-orang kesel. Dan udah jelas gitu ya, buat orang-orang yang emang minggir, gue yakin beberapa di antara mereka semua juga mungkin aja bisa gitu menyewa jasa patwal. Apalagi kalau misalnya di dalam klarifikasinya dikasih tahu kalau misalkan polisinya itu nggak disewa langsung dari kantor, tapi emang dari yang jalan kayak gitu. Dan kita bakal sama-sama ngeliat klarifikasi kayak gimana. Jadi sorry banget ya buat lo semua yang udah pernah nonton kayak gimana klarifikasinya. Ini udah kali ketiga gue nonton. Jadi oke, let's go. Mari sama-sama kita lihat. Hai guys, jadi aku mau klarifikasi perkara video aku yang viral dan udah kesebar kemana-mana. Jadi cerita. Iya, jadi ini videonya rame gitu ya, yang pertama ini sampai ke berbagai macam media sosial, di Twitter, di Instagram dan segala macam. Banyak banget orang-orang yang komentar dan ya nggak sedikit dari mereka juga yang kayaknya udah jenuh juga sama permasalahan ini gitu. Dan lebih lucunya lagi adalah ketika gua cari tahu ternyata beberapa komentar-komentar tuh nggak ngerasa aneh soal permasalahan ini karena emang lu juga bisa menggunakan jasanya. Cuman yang bikin anehnya adalah kenapa mbaknya malah ngevideoin. Soalnya ini permasalahan kayak gray area banget. Boleh nggak boleh anjir, ya nggak sih? Udah hal yang tabu banget. Maksudnya kalau misalnya lu kasih tau ke orang-orang, ya pasti bakal dipermasalahin. Kenapa? Kalau misalnya dari urgensinya, apakah ada unsur kenegaraan atau apakah ini benar-benar ada unsur orang sakit dan segala macam di video awalnya gitu ya, itu udah pasti nggak diperbolehin, ya nggak sih? Cuman gue nggak tahu gimana kelanjutannya, makanya sama-sama kita cari tahu ya di video klarifikasinya.
freak padahal gue udah nonton. Karena video aku yang viral dan udah kesebar kemana-mana. Yes. Jadi cerita sebenarnya itu nggak sesuai sama apa yang kalian lihat dan opini-opini publik lainnya. Ya, jadi seperti yang dikasih sama mbaknya bakal ngasih tahu ke kita semua apa yang terjadi secara sebenarnya. Oke, berdasarkan POV dari dia sendiri. Kalian bebas beropini apapun, berpendapat apapun. Thank you mbak, thank you. Ini aku cuma mau klarifikasi aja biar Yes. video itu nggak naik lagi. Oke, enlighten Banyak us. orang yang berasumsi negatif soal video aku. Alright. Pertama, aku tuh berjalan sama pacar aku jam 8 pagi. Tapi emang susah sih mbak kalau misalkan nggak ngebuat opini negatif anjir. Nanti gini ya, maksudnya gue yakin negara kita tuh punya pejabat dan emang pejabat tuh punya anak. Dan imagine kalau misalnya anak-anak pejabat atau anak-anak orang-orang penting itu bisa nyewa jasa patwa ketika emang pacaran dan segala macem. Gila itu bakal rame banget coy. Iya gak sih? Bakalan macet itu. Jadi kayak jalan bukan punya orang-orang. Padahal kalau misalnya dalam undang-undang gitu ya, itu udah dijelasin kalau misalkan jalan raya itu adalah hak untuk semua orang gitu. Dan emang karena kita juga bayar pajak masing-masing ya, meskipun mungkin pajaknya gak lebih besar dibandingin mbaknya gitu. Agak sedikit aneh gitu sama permasalahan ini, ya gak sih? Emang iya tujuannya mau ke Taman Safari jalan-jalan. Tapi dari rumah sampai Taman Safari itu kita tuh sekitar 2 jam sampai jam 10 dan itu nggak dikawal sama sekali. Oke. Jadi dari jam 8 sampai jam 10 dia OTW nyampe ke puncak. Gokil. Kalau misalkan gue ya, gue nggak pengen doxli rumahnya di mana gitu. Tapi kalau misalkan dari rumah gue sendiri buat sampai ke puncak, gue dari orang Bogor by the way, itu bisa sampai 2 jam setengah anjir. Jadi emang gokil banget ya. Kalau misalkan puncak bisa selancar itu gitu. Kalau misalkan durasinya cuma 2 jam ya nggak sih? Pas kita udah nyampe kita main wisata sekitar siang, bokap cowokku tuh nelfon ternyata mobilnya mau sampai sore buat nganterin saudaranya yang sakit. Nah di sini klarifikasi ya, katanya ada saudaranya yang sakit. Aku cabut dari Taman Safari itu sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore. Jadi jam 10 nyampe Taman Safari, jam 3 sore balik. 5 jam tuh. Di video sebelumnya gue bilang, wah gila enak banget. Iya bener, enak banget anjir ke Taman Safari 5 jam. Lu bisa ke Istana Panda, lu bisa lihat sirkus binatang, lu bisa berenang di waterboomnya dan segala macam. Gokil emang. Buat lu semua yang belum pernah ke Taman Safari Bogor, silakan, recommended buat gue. Meskipun emang agak mahal ya tiketnya. Terus sampai simpang Safari itu macet kan? Di situ ada polisi patwal lagi berhenti mau turun ke bawah. Nah, Akhirnya cowok aku buka kaca karena ngelihat si patwal itu nanya mau kemana kan. gokil. Polisinya jawab mau ke bawah pak. Terus kita nanya, pak boleh ikut gak, kita ada keperluan mendadak mau nganterin orang sakit. Kata polisinya, oh ya udah sekalian gak apa-apa ke bawah. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi nggak yang emang nyewa. Kalau misalnya dilihat dari mbaknya bilang, ya dia ngikut aja gitu. Cuman lu lihat komentar orang-orang tidak percaya. Kentut banget ya. Ya diklarifikasi kayak gitu. Dan buat lo semua yang penasaran, gue salah di bagian mana? Gue salahnya tuh di video sebelumnya gue bilang kalau misalkan dalam video awalnya gue mikir ini naik justru, bukan turun. Tapi ketika gue cek sendiri di Maps, ternyata ini memang beneran turun. Cuman tetap aja nggak masuk akal anjir. Kenapa? Karena di video awalnya itu captionnya itu jangan ke puncak yuk, macet nanti. Aku tahu kamu nggak bisa macet ke saya. Kayak seakan-akan dia naik. Ini kayak gue mikir. Iya, cuman dari klarifikasi berarti itu menjelaskan ya kalau misalkan dia emang nggak menggunakan berita acara khusus atau proposal langsung ke kepolisian untuk minta tolong dipatwal gitu, tapi emang karena kebetulan emang ada polisi juga yang emang jalan turun ke bawah gitu. Terus pada akhirnya dia berhasil untuk ada di belakangnya kayak gitu. Terus kita nanya, pak boleh ikut gak, kita ada keperluan mendadak mau nganterin orang sakit. Aku Ciawi udah dilepas mungkin. Kayak gitu coy, udah sampai tahu udah dilepas katanya. Nah ada salah satu komentar lucu banget yang dia bilang kayak, bang itu kan ada saudara yang sakit dari puncak men, kenapa nggak nyewa Grab aja, gila 3 jam lebih itu sumpah turun. Mungkin dari caption aku tahu itu sangat menggiring opini publik. Yes. Berkomentar negatif soal aku. Iya Tapi jelas. tujuan aku untuk membuat konten itu tuh just konten aja.
Dan aku mungkin minta maaf sama orang yang ada di TKP kemarin yang keganggu sama kendaraan aku. Jelas lah itu udah pasti men. Gua kalau misalnya gua yang emang minggir terus habis itu gua ngeliat ada video ini, lah ini kan waktu itu ada gua. Lucu banget sih. Dari itu aku sama sekali nggak ada niat buat menyalahgunakan aturan. Mungkin salahnya hanya Jerbannya juga nyadar anjir menyalahgunakan aturan. captionnya aja yang terlalu menyepelekan. Dan segitu dulu klarifikasinya. Buat kalian semua, stay safe. Terima kasih banyak, stay safe-nya Mbak. Thank you banget. Jadi itulah klarifikasi yang emang pengen dikasih tau ke Mbaknya soal video rame yang udah dibahas sama orang-orang di berbagai macam media sosial. Kalau misalkan ada orang pacaran bisa dipatwal sampai ke taman safari. Ini jelas kalau misalkan kita lihat dari bagaimana respon dari orang-orang emang beragam. Banyak orang yang bilang kalau misalkan emang bisa pakai patwal dan segala macam. Terus ada juga orang yang kaget kalau misalkan kenapa sampai pada akhirnya urusan pacaran dia juga bisa dipatwal gitu. Dan ternyata dikasih tau di klarifikasinya kalau misalkan itu cuma ngikut doang. Menurut gue ini menarik. Menarik banget. Dan ada salah satu komentar di video ngopi gue yang kemarin yang menurut gue tuh menarik banget opininya, dan kita bakal sama-sama diskusi bareng-bareng gitu ya. Komentar dari Om Zaidan, dan gue yakin lu semua juga udah lihat videonya. Oke, jadi beliau bilang secara aturan nggak salah, cuman orang-orang kesel karena mereka nggak bisa pakai patwal karena duit mereka terbatas. Harusnya direvisi sih aturan kayak gini. Jadi cuman orang penting aja yang bisa pakai patwal. Ini bener. Jadi emang kebanyakan orang itu pasti bakal kesel. Kenapa? Karena emang akses kayak gini itu yang pertama awalnya kita nggak tahu kan apakah ini bisa atau kagak, ya nggak sih. Untuk gue sendiri jujur kalau misalnya pakai patwal gitu sebenarnya gue udah tahu kalau misalnya ada yang bisa disewa juga, karena beberapa kali gue buat acara OSIS waktu SMA itu ada akses juga dari guru buat seenggaknya bisa pakai patwal atau enggak kalau misalkan kita LDKS ke daerah mana kayak gitu. Cuman gue nggak tahu kalau misalkan ada agenda pacaran yang bisa dikawal juga pakai patwal, ya nggak sih. Dan ini butuh direvisi sih. Yang jelas takutnya ini bakal ngaruh ke kepercayaan publik dalam melihat fasilitas patwal. Orang-orang kalau misalnya lihat video ini jatuhnya jadi bakal mikir kayak oh berarti semua patwal bakal kayak gini, jadi nggak ngasih. Padahal takutnya ada yang lebih urgent lagi yang emang butuh menggunakan patwal. Apalagi ada sentimen yang ngasih tahu kalau misalkan oh sebenarnya nggak usah ada patwal aja di negara ini. Kenapa? Karena biar orang-orang ngerasain bagaimana semerawutnya jalanan di negara kita tercinta. Biar nanti ini langsung diurus sama pemerintahan, karena pejabat-pejabatnya juga bisa merasakan macet sama dengan rakyatnya sendiri. Kayak gitu. Dan semoga kita bukan bagian dari orang-orang yang mewajarkan hal-hal kayak gini gitu ya. Ini bisa harus jadi bahan evaluasi buat yang ngasih patwal itu sendiri dan buat orang-orang yang biasanya menggunakan jasa patwal. Dan emang ada juga gitu. Di sini gue juga dapat berita yang mengatakan kalau misalkan di Trans Polda Metro Jaya klaim jasa food reader itu gratis. Jadi kalau misalnya ada acara-acara gitu ya, riding segala macam, emang bisa menggunakan jasa ini. Cuman emang dengan persyaratan tertentu dan emang agak sedikit ketat kayak gitu. Nah terus dibalas lagi lah sama gue, bro orang kesel patwal disalahgunakan. Duit mah gue yakin itu yang minggir juga ada. Terus Om Zaidan bilang emang ngelanggar hukum Om. Definisi disalahgunakan itu kan tidak digunakan sesuai fungsinya. Bener. Dan emang banyak juga di video klarifikasi yang ngerasa. Dia juga bilang patwal kan fungsinya untuk pengawalan. Siapa saja yang dapat menggunakan patwal sudah ada aturannya. Yang disalahgunakan bukan fungsinya. Yang disalahgunakan adalah orang yang menyalahgunakan adalah orang yang emang menggunakan fasilitas tersebut. Itu yang gue permasalahin. Dan emang iya menurut gue itu disalahgunakan. Kenapa? Kalau misalnya lihat dari prioritasnya, gue yakin ya, kendaraan yang penggunaannya untuk hal khusus ini nggak termasuk orang pacaran ke puncak. Dan akan sangat lucu ketika ada video klarifikasinya yang justru menganulir pendapat dari Om Zaidan. Kayak udah dibela gitu boleh, terus di video klarifikasinya bilang oh kita nggak patwal kok. Itu lucu banget coy. Walau udah ada orang-orang juga yang ngebela anjir. Terus di kolom komentar TikTok pun banyak banget yang ngebela. Oh boleh kok, oh bos saya juga kalau misalkan pulang kampung pakai patwal bayar berapa puluh juta, berapa segala macam. Oh saya juga kok, bla bla. Terus habis itu dibilang kenapa harus kesel kalau sendiri bisa pakai patwal. Gini ya lu pernah ngerasain ngantri di Wahana Dufan gak sih? Terus habis itu ada orang yang fast track. Apakah itu ada jalurnya? Tentu aja ada. Tapi itu kayak semacam awareness lah ke lingkungan. Kalau misalkan setiap orang itu punya hak yang sama kayak gitu. Ya
gue yakin lu punya duit juga, dan gue yakin orang-orang yang mikir juga punya duit gitu. Tapi mereka mungkin kebanyakan mikir kayak oke, kita harus menghormati orang-orang yang ada di jalanan untuk tidak melakukan hal semacam itu. Kenapa? Karena jalanan itu dibuat nggak cuman dari uang patwal lu doang, kayak gitu. Kecuali itu TikToknya pakai orang dalam untuk pakai patwal tanpa ada prosedur seperti masyarakat kebanyakan. Iya, dan diklarifikasinya tanpa ada prosedur. Tapi toh nggak ada penjelasan juga bagaimana cara bisa pakai patwalnya sama si TikToker. Dan emang nggak ada penjelasannya secara dan emang nggak ada penjelasan prosedurnya kalau misalnya dilihat dari website ini ya, polisi gitu ya. Cuman emang dikasih tahu lu bisa dan lu emang butuh langsung ke kantor polisi kayak gitu. Terus gue jawab, lah lu nanya jawaban lu sendiri, karena gue mikir kalau misalkan pertanyaan Om Zaidan di sini itu udah ngejawab di jawaban awalnya Om Zaidan. Dibahas lagi Om Zaidan, lah kan dari awal gue udah bilang gak ada yang salah secara hukum, tapi lu bilang disalahgunakan. Gue tanya balik, emang melanggar hukum? Definisi disalahgunakan berarti tidak digunakan sesuai fungsi, yang mana fungsi patwal ada aturan yang disalahgunakan sama dengan melanggar hukum. Menurut opini gue, ada yang dilanggar dalam kejadian dalam video tersebut. Ini menurut gue. Oke. Dan emang sudah seharusnya aturan kayak gini direvisi. Emang harus lebih diperjelas lagi kalau misalkan orang-orang yang emang gak punya urgensi, kayak misalnya liburan segala macam, itu harus diperketat lagi pengawalan untuk membuat fasilitas patwal itu sendiri ya. Terus habis itu beliau jawab lagi, di video kan gak ada pihak-pihak yang diprioritaskan kayak ambulans, pemadam kebakaran atau pejabat. Bukan berarti gak ada, itu berarti lu boleh mempergunakan, ya gak sih? Jadi wajar kalau dia diprioritaskan karena pakai patwal. Gue udah nggak, gue yakin Om Zaidan belum lihat klarifikasinya. Jadi gue berasumsi kalau misalnya Om Zaidan belum lihat klarifikasinya, tapi kalau misalnya buat dia yang udah ngeliat klarifikasinya pasti tahu kalau misalkan yang dia lakuin itu emang salah. Dan dia juga sempat udah klarifikasi kalau misalkan yang dia lakuin itu bukan nyewa secara resmi, tapi emang minta buat diintilin dari belakang aja. Jadi sebenarnya diskusi selanjutnya agak sedikit useless, tapi gue agak sedikit nggak percaya sih kenapa ada orang yang masih membela kalau misalkan menggunakan patwal yang tidak secara prioritas itu benar-benar ada di undang-undang, itu diiyain dan diperbolehkan aja. Padahal ya kita sama-sama punya hak sebagai pengendara gitu di jalan raya. Jadi malah lebih panjang videonya. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi buat lo semua yang bingung bagian mana yang pada akhirnya gue mutusin buat ngapus videonya, di bagian yang tadi doang yang gue ngeliat, oh ini kayaknya naik nih mbaknya buat ke puncak waktu pakai patwal, ternyata kagak. Tapi tetep aja ini kontradiktif sama caption dia sebelumnya yang bilang kalau misalkan pacaran enak ke puncak, tapi aku tahu kok kamu sayang gak bisa macet kayak gitu. Nah, gue harus ngeliat video yang satunya lagi gak sih? Gue udah janji lagi ya. Oke, jadi ada salah satu video yang baru juga temuin. Ini kita ice breaking aja gitu ya. Soalnya kita udah ngebahas hal yang serius. Jadi ada satu video di Twitter yang gue temuin, dan gue nemunya itu di akunnya orang Malaysia namanya Om Amran Fans, dimana dia ngupload video ada orang ngerayain ulang tahun tapi sendirian, dan itu sedih banget. Lu lihat sendiri nih. Kita lihat bareng-bareng ya. Gue udah lihat 2 kali. Terhitung gue udah lihat 3 kali berarti. Iya, jadi mbaknya ngasih tahu ke kita kalau ini hari ulang tahunnya. Terus dia nangis, dia beli kue, dia masang lilinnya, nyalain sendiri. Damn, nangis lagi. Jadi tiup, doa dulu mbak, wishnya apaan? Terus dia makan kuenya sebanyak ini. Semoga enggak ya diabetes anjir. Kecuali emang lu pengen ningkatin aura-aura kemanisan lu gitu. Asik. Makan, nangis lagi. Ngusap air mata dan nangis lagi. Damn. 29 tahun gue hidup, gue cuma dirayain 4-5 kali, dan gue gak ngerasa sesedih ini ketika gue ngerayain ulang tahun sendirian. Mungkin setiap orang beda-beda gitu ya. Mungkin dalam kasus mbaknya udah sering banget gitu dirayain ulang tahun gitu. Tapi di saat ini aja kayak dia ngerasa keluarganya tidak ingat hari ulang tahunnya, teman-teman terdekatnya juga gitu. Tapi emang sedih banget sih ketika lu sering banget ngerayain ulang tahun bareng teman-teman lu gitu, tapi ketika lu yang ulang tahun malah gak dirayain aja, itu kayak lu ngerasa oke, berarti gue bukan circle-nya dia, dan gue udah gak penting banget nih kalau misalnya gue pergi juga mereka juga gak akan tahu gitu. Rasanya kayak gitu. Jadi yang bikin gue lucu adalah ya mungkin sebagian orang ngerasa hal yang sama gitu, dan banyak banget komentar yang bilang, perempuan emang kayak gini gitu. Perempuan kalau misalnya emang ngerayain ulang tahun dan emang gak ngerasa dihargai bakalan sedih sesedih-sedihnya dan malah ngedown gitu. Semoga gak semuanya kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi oke lah, mungkin itu aja pembahasan pada kesempatan kayak ini. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. By the way, sekali lagi gue minta maaf kalau misalnya gue pada akhirnya buat video
2 kali dalam sehari nih di hari Senin Minggu ini gitu. Jadi terima kasih banyak, gue tunggu tanggapannya. Sekali gue minta maaf kalau misalkan gue harus ngebuat kayak nonton 2 kali. Kita kembali lagi di next video. Terima kasih banyak. Kalau misalkan semua suka jangan lupa like. Kalau misalkan kalian semua belum subscribe jangan lupa subscribe. Itu dari gue, terima kasih banyak. Sampai jumpa.